Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP ITN Santakwa yang Ibu sayangi? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang ketiga perpindahan atau migrasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang kuantitas penduduk. Pertama, tentang jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Urutan pertama itu ada negara Tiongkok, kemudian negara India, disusul yang ketiga adalah dari Amerika Serikat, dan yang keempat adalah dari Indonesia. Keuntungan dan kerugian negara yang memiliki jumlah penduduk besar. Yang pertama, keuntungannya adalah penduduk usia produktif berlimpah. Akan tetapi jumlah penduduk besar bagi suatu negara bisa juga merugikan, yaitu apabila memiliki kualitas penduduk rendah, dalam hal ini pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kemudian ada pertumbuhan penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ada 2, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami itu terdiri atas kelahiran dan kematian. Sedangkan faktor non-alami itu meliputi migrasi atau perpindahan. Dalam hal ini bisa imigrasi, bisa juga emigrasi. Kelahiran atau natalitas itu menambah jumlah penduduk di suatu daerah. Nah, penekanan angka kelahiran bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan kematian atau mortalitas menyebabkan jumlah penduduk berkurang. Perkembangan dunia medis berdampak terhadap penurunan resiko kematian penduduk. Selanjutnya ada migrasi. Migrasi disebut juga perpindahan penduduk. Migrasi masuk itu akan menambah jumlah penduduk di suatu daerah, dan migrasi keluar akan mengurangi jumlah penduduk di suatu daerah. Selanjutnya, tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini ada komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kegiatan yang dikerjakan selama seminggu di daerah Jakarta. Selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang kuantitas, sekarang adalah kualitas penduduk. Bagaimana mengukur kualitas penduduk suatu negara? Nah, indikator kualitas penduduk dapat diketahui dari nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Kualitas penduduk dapat dilihat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan itu merupakan aspek utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, orang yang berpendidikan tinggi perlu disertai dengan keterampilan dan kecakapan agar memiliki kualitas yang bagus. Kemudian, perekonomian. Kondisi ekonomi penduduk itu dapat dilihat dari kemampuan daya belinya.
Tingkat daya beli menunjukkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, kondisi perekonomian penduduk dapat dilihat dari jumlah konsumsinya. Yang ketiga, ada kesehatan, di mana kesehatan ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas penduduk? Meningkatkan kualitas penduduk itu ada beberapa upaya. Yang pertama, dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Misalnya dengan bantuan beasiswa, kemudian juga bisa dengan bantuan operasional siswa, kartu Jakarta Pintar, dan lain-lain. Kemudian, upaya yang lain adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui perbaikan pelayanan dan infrastruktur kesehatan. Upaya selanjutnya adalah mendorong perluasan kesempatan kerja melalui revitalisasi pertanian serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Materi yang selanjutnya adalah tentang keragaman budaya Indonesia. Keragaman yang pertama meliputi rumah adat. Setiap rumah adat di Indonesia memiliki seni arsitektur berbeda. Nah, setiap bentuk bangunan rumah adat itu mempunyai makna sesuai keyakinan masyarakat dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan geografis tempat. Keragaman yang kedua ada pakaian adat dan senjata tradisional. Di Indonesia terdapat beragam pakaian adat dan senjata tradisional sebagai bentuk keragaman budaya. Keragaman model, warna, hiasan, bahkan corak kainnya pada pakaian adat demikian khas menggambarkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Setiap senjata tradisional memiliki nilai filosofis yang tinggi. Misalnya rencong, itu adalah senjata tradisional dari Aceh. Atau keris, senjata tradisional dari daerah Jawa Tengah. Keragaman yang ketiga ada kesenian daerah. Nah, keragaman suku bangsa di Indonesia mendorong banyaknya jenis adat dan kesenian. Wujud kebudayaan pada masyarakat Indonesia antara lain berupa seni sastra, seni tari, seni musik, dan seni rupa. Selanjutnya ada keragaman bahasa. Bahasa daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sangat beragam. Menurut Badan Pusat Statistik, jenis bahasa daerah di Indonesia mencapai sekitar 2.500 bahasa. Luar biasa ya. Contohnya ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Sunda, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya, jumlah penduduk yang besar dari beragam budaya menyebabkan kondisi kependudukan Indonesia sangat dinamis. Kuantitas dan kualitas penduduk saling mempengaruhi dinamika kehidupan. Berdasarkan dinamika kependudukan tersebut, Indonesia memiliki peluang pemanfaatan bonus demografi. Nah, untuk mengoptimalkan peluang ini, penduduk Indonesia harus berdaya saing tinggi dan tetap menjaga kebudayaan nasional. Demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.